Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat ke-45 dan kandidat presiden dari Partai Republik untuk Pilpres Amerika Serikat Oktober 2024, melawan Joe Biden, incumbent Presiden Amerika Serikat saat ini yang berasal dari Partai Demokrat. Pada tanggal 30 Mei 2024, Donald Trump divonis bersalah atas 34 dakwaan kejahatan terkait pembayaran uang tutup mulut atas berbagai skandal yang dia tutupi untuk mendukung pencalonan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 di tahun 2016 lalu. Tuduhan tersebut diantaranya terkait penggunaan dana kampanye untuk menutupi skandal yang merusak reputasinya selama kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Kemudian Donald Trump dituduh melakukan pembayaran sebesar $130.000 yang dilakukan oleh mantan pengacaranya Michael Cohen kepada Daniels untuk membungkam klaimnya bahwa Donald Trump telah melakukan hubungan seksual dengan dirinya, tepat dilakukan sebelum pemilihan presiden 2016. Trump kemudian mengganti pembayaran tersebut kepada Cohen, namun mencatatnya sebagai biaya hukum dalam catatan bisnis perusahaannya. Kemudian hal ini dianggap sebagai pemalsuan catatan bisnis dengan maksud menipu dan menyembunyikan pelanggaran lainnya. Secara rinci, 34 tuduhan tersebut mencakup 11 catatan faktur dari Cohen, 11 cek yang dikeluarkan dari akun Trump, dan 12 entry buku besar yang semuanya dibuat pada tahun 2017. Kemudian hal ini disimpan oleh Trump Organization, salah satu perusahaan milik Trump. Tuduhan ini diperkuat oleh kesaksian dari berbagai saksi termasuk David Packer, mantan CEO American Media Inc. yang mengungkap adanya skema catch and kill untuk menahan publikasi cerita negatif tentang Trump selama kampanye presiden tahun 2016 lalu. Polemik ini juga mencuat di media sosial dan publik dengan pendukung Trump yang menganggap bahwa hal ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Trump sebagai lawan politik Biden. Sementara di pihak oposisi menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, meskipun Trump adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Situasi ini menciptakan ketegangan politik yang sangat tajam di Amerika Serikat hari-hari ini. Beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa tidak ada yang kebal hukum di Amerika, bahkan sang mantan presiden. Namun di sisi lain banyak yang percaya ini adalah taktik politik untuk menghentikan Trump maju dalam pemilu 2024 ini untuk masa jabatan 2025-2029. Vonis bersalah terhadap Trump yang berasal dari Partai Republik atas 34 dakwaan kejahatan memiliki dampak yang luas di dunia bisnis. Pasar saham mengalami volatilitas yang signifikan. Saham perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Trump mengalami penurunan. Selain itu ada kekhawatiran mengenai stabilitas politik Amerika yang dapat mempengaruhi ekonomi global. Bisnis yang memiliki hubungan dekat dengan Trump seperti real estate dan media juga berada dalam ketidakpastian karena efek Trump. Para pendukung Trump tidak terima dengan keputusan pengadilan ini dan tetap memberikan dukungan kepada Trump untuk terus melaju menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 setelah Joe Biden. Beberapa pertanyaan muncul terkait kasus ini. Bagaimana kasus ini bisa mempengaruhi kampanye politik Donald Trump? Apakah dia tetap layak dan berhak melanjutkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47? Apa dampak hukum dari dakwaan ini terhadap bisnis Trump? Bagaimana reaksi internasional terhadap vonis ini? Jika kasus seperti ini terjadi di Indonesia, apakah mantan Presiden Indonesia juga bisa dipidanakan? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Kita ngopi dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, tonton sampai habis. Mantap.
Bagaimana kasus ini bisa mempengaruhi kampanye politik Donald Trump ke depannya? Apakah dia tetap layak dan berhak melanjutkan dalam pencalonan sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47? Ya, dia sudah pernah menjadi presiden yang ke-45. Kasus ini bisa menjadi batu sandungan besar bagi kampanye Trump tentunya. Terlebih lagi, ia mungkin harus menghadapi berbagai batasan hukum yang bisa menghambat aktivitas kampanyenya. Terlebih lagi jika Trump mendapatkan keputusan tetap di mana dia harus masuk penjara. Namun hal ini juga bisa menjadi alat retorika bagi Trump untuk meraih simpati pemilih dengan narasi bahwa ia adalah korban dari permainan politik. Kemampuan Trump untuk membalikkan situasi ini menjadi keuntungan politik yang akan sangat menentukan keberhasilannya dalam kampanyenya ke depan. Trump sendiri telah menggunakan retorika bahwa ini adalah witch hunt atau perburuan penyihir untuk menggambarkan dirinya sebagai korban politik. Ini bisa memobilisasi basis pendukung setianya yang percaya bahwa Trump sedang dianiaya, sedang terzalimi oleh lawan politiknya dari Partai Demokrat. Namun ada juga tantangan besar karena dakwaan ini dapat mengurangi kepercayaan pemilih moderat dan independen yang mungkin melihat kasus ini sebagai tanda ketidakpatuhan Trump terhadap hukum di Amerika Serikat. Apakah dia tetap bisa maju menjadi calon presiden Amerika Serikat? Konstitusi Amerika Serikat menetapkan hanya sedikit persyaratan untuk orang layak menjadi calon presiden. Syarat presiden Amerika Serikat hanyalah 1. Memiliki usia minimal 35 tahun dan menjadi warga negara asli dan juga telah tinggal di Amerika selama minimal 14 tahun. Dengan demikian Trump masih tetap bisa maju sebagai calon presiden Amerika Serikat. Bahkan meskipun dia ditetapkan masuk penjara karena undang-undang Amerika tidak mengatur hal itu. Apa dampak hukum dari dakwaan ini terhadap bisnis Trump? Jika Trump akhirnya dijatuhi hukuman berat, ini bisa berdampak langsung pada bisnisnya, terutama di sektor di mana dia industrinya bersentuhan, seperti industri real estate, perhotelan. Kredibilitasnya sebagai pengusaha bisa terpengaruh. Investor mungkin akan lebih berhati-hati dalam berurusan dengan perusahaannya. Selain itu, proses hukum yang panjang dan berlarut-larut bisa menyita perhatian dan sumber daya Trump, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kinerja bisnisnya. Seperti dia punya real estate seperti Trump Organization, punya Trump Golf Resorts, Trump National Doral, Trump International Hotel and Tower, Waikiki Beach Walk, parfum, bisnis penyewaan jet pribadi, Trump Jets LLC. Dia juga punya rumah produksi Trump atau Production LLC dan lain sebagainya, ya. Dan banyak sekali usaha-usaha Trump yang berkolaborasi dengan perusahaan di seluruh dunia, ya, termasuk di Indonesia. Skandal besar seringkali menjadi titik balik dalam karir politik dan bisnis. Sementara beberapa tokoh berhasil bangkit kembali, banyak juga yang tidak pernah pulih dari kerusakan reputasi dan juga hukum yang mereka hadapi. Bagaimana reaksi internasional terhadap vonis ini? Reaksi internasional sangatlah beragam. Beberapa negara melihat ini sebagai bukti bahwa Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang kuat dan independen. Namun ada juga negara yang skeptis dan melihat ini sebagai bukti dari ketegangan politik yang terjadi di Amerika Serikat. Di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian, kasus ini menambah satu lagi lapisan kompleksitas dalam hubungan internasional dan persepsi terhadap stabilitas politik di Amerika Serikat. Negara-negara seperti China dan Rusia mungkin menggunakan kasus ini untuk mengkritik Amerika Serikat dan menyoroti ketidakstabilan politiknya. Sementara itu, sekutu Amerika Serikat di Eropa mungkin melihat ini sebagai konfirmasi bahwa Amerika Serikat mematuhi prinsip-prinsip hukum tanpa memandang jabatan. Kasus ini juga bisa memperlemah diplomasi Amerika Serikat, terutama jika Trump berencana untuk terlibat kembali dalam politik internasional. Jika kasus seperti ini terjadi di Indonesia, apakah mungkin mantan presiden Indonesia itu dipidanakan? Menarik sekali. Di Indonesia, imunitas hukum bagi mantan presiden diatur secara ketat
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menurut pasal 24 ayat 3 UUD 45, seorang presiden tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas tindakan resmi yang dilakukan selama masa menjabat, kecuali dalam kasus pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau pelanggaran HAM berat. Selain itu, Undang-Undang MD 3 dalam pasal 67 juga menegaskan bahwa mantan presiden dapat saja dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang DPR, namun mereka tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, meskipun memiliki imunitas untuk tindakan resmi, mantan presiden dapat diadili untuk tindakan kriminal yang dilakukan di luar lingkup tugas resmi mereka setelah masa jabatannya berakhir. Vonis bersalah terhadap Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut ini adalah peristiwa yang tidak hanya berdampak besar pada karir politik Trump, tetapi juga membawa implikasi yang luas dalam dunia bisnis dan juga dalam politik internasional. Kejadian ini memperlihatkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, namun juga mengundang berbagai kontroversi tentang motivasi di balik dakwaan ini. Amerika ternyata memiliki sistem hukum yang lemah terkait dengan Pilpres. Namun karena ini adalah konstitusi, Amerika Serikat cenderung memegang teguh prinsip konstitusi mereka. Reputasi Trump Organization juga mengalami pukulan besar, yang bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan investor dan potensi kerugian finansial. Sementara itu, dari sisi politik, vonis ini menambah kompleksitas bagi kampanye Presiden Trump yang akan datang, mempengaruhi persepsi pemilih dan dinamika pemilu mendatang. Bagaimana pendapat kalian terhadap kasus ini? Silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang.